Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Bobi Renaldo dengan NIM 0805118181823012 dari jurusan Ilmu Kelautan Universitas Sriwijaya. Dalam kesempatan video kali ini saya akan melanjutkan mengenai pengolahan data pengkajian stok ikan menggunakan metode pendekatan analitik. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh, apa itu pendugaan stok ikan atau pengkajian stok ikan? Jadi pengkajian stok ikan itu merupakan suatu kegiatan pengaplikasian ilmu statistika dan matematika pada sekelompok data untuk mengetahui status stok ikan secara kuantitatif untuk kepentingan pendugaan stok ikan dan alternatif kebijakan ke depannya. Dengan menggunakan metode analitik atau model penyelesaian yang dilakukan dengan teknis yang artinya menggunakan dedukasi teori-teori matematika. Baik, adapun data yang kita gunakan yaitu data raw data yang sudah diberikan oleh asisten mata kuliah ESDL berupa raw data atau data mentah. Oke, langkah pertama itu kita buka datanya, lalu pada bagian judul ini kita filter di sort and filter. Oke, seperti ini. Oke, belum ya? Udah. Di langkah selanjutnya kita buat distribusi frekuensi panjang, minimum dan maksimum. Sampai semuanya. Distribusi frekuensi panjang, minimum dan maksimum. Nah, seperti ini. Oke, kemudian untuk mencari nilai minimum dan maksimumnya, kita cari dengan cara max kurung di blok sampai bawah. Di sini tutup kurung. Lalu untuk minimalnya min lanjutin lagi. Oke. Kembali ya berarti. Max ini. Oke. Nah, ini merupakan distribusi frekuensi panjangnya, itu maksimalnya 199, minimalnya 100. Oke, selanjutnya setelah mencari maksimum dan minimum, kita cari wilayah kelas. Jadi untuk wilayah kelas ini selisih dari maksimum dan minimum, jadi tinggal dikurangin aja tuh. Lalu kita mencari jumlah kelas. Untuk jumlah kelas ini menggunakan rumus sama dengan 1 ditambah 3,32 dikali log terus jumlah data ini. Nah, jumlah data ini sebanyak 2347. Oke, itu untuk jumlah kelas. Oke, kemudian kita mencari lebar kelas. Untuk rumusnya itu wilayah kelas dibagi jumlah kelas yang sudah dibulatkan. Oke, selanjutnya kita mencari jarak kelas. Untuk rumusnya itu lebar kelas yang udah dibulatkan
ditambah dengan 1. Oke. Nah, lanjut langkah selanjutnya itu kita membuat selang kelas. Nah, selang kelas itu dibagi menjadi dua, yaitu selang kelas bawah dan selang kelas atas. Kelas. Oke. Nah, untuk nilai selang kelas yang pertama ini didapatkan dari atau mengambil dari nilai minimum. Nggak bisa ya? Oke. Kemudian untuk selanjutnya caranya itu sama dengan nilai dari selang kelas bawah yang pertama ditambah dengan jarak kelas. Sebelumnya di sini kita berikan tanda dolar agar nanti bisa ditarik. Mana sih? Astaga. Ini. Oke. Nah, kemudian setelah ditambahkan tanda dolar ditarik sampai dengan 12. Nah, untuk selang kelas atas didapatkan dari selang kelas bawah yang pertama ditambah dengan jumlah kelas yang sudah dirata-ratakan. Jangan lupa untuk memberikan tanda dolar agar nilainya tidak berubah saat ditarik. Oke. Nah, selanjutnya untuk mencari selang kelas, rumusnya itu selang kelas bawah tanda dan min selang kelas atas. Oke. Kemudian untuk selanjutnya kita buat batas kelas bawah, batas kelas atas, sama batas kelas. Oke. Oke, selanjutnya untuk mencari batas kelas bawah yaitu selang kelas bawah sama dengan selang kelas bawah dikurang dengan 0,5. Oke. Sedangkan untuk batas kelas atas, kalau tadi batas kelas bawah dikurang, ini ditambah sama dengan batas kelas atas ditambah dengan 0,5. Oke. Sedangkan untuk mencari batas kelasnya sama seperti yang tadi, sama dengan untuk batas kelas tadi rumusnya sama dengan batas kelas bawah dan minus batas kelas atas. Kemudian kita mencari nilai tengah. Nah, untuk nilai tengah ini menggunakan rumus sama dengan batas kelas bawah ditambah batas kelas atas dibagi 2. Oke, mungkin terlebih dahulu saya bisa buat tabelnya agar lebih rapi. Oke.
Oke guys, belum. Nah, jadi kita lanjutin. Jadi untuk nyari frekuensi itu caranya blok terlebih dahulu daerah frekuensi sama dengan frekuensi, terus gunain standar length. Udah di blok semua, koma, lalu ambil nilai batas kelas atas, tutup kurung, lalu Ctrl Shift Enter. Oke. Nah, udah dapet nilai frekuensinya. Oke, kita lanjutin guys. Di selanjutnya itu kita buat grafik ya. Oke. Kemudian select data. Nah, ini di remove terlebih dahulu, kemudian add. Untuk series value-nya itu masukin nilai frekuensi. Nah, ini kayaknya ada yang 0 nih, salah deh. Berarti nggak usah dimasukin. Terus ini ya, masukin selang kelas. Oke. Ini grafiknya tinggal diedit, ditambahin kayak judul gitu, biar lebih memperjelas tabel. Oke, ini grafiknya udah aku edit dengan nama distribusi frekuensi panjang Alopias pelagicus, frekuensinya selang kelasnya. Oke, langkah selanjutnya. Nah, jika sudah, kita buat sheet baru, tabel sheet baru dengan nama rasio kelamin dan buat tabel seperti berikut: jumlah individu, properti kelamin, persen, terus ada jantan, betina, dan total. Dimana kita bisa mengetahuinya kembali lagi di sini. Nah, di jenis kelamin ini. Oke, untuk mengetahui berapa jumlah jantan dan betina, kita lihat dari sini tadi. Kan ini udah difilter nih. Nah, bisa di unchecklist, misal kita mau ngelihat jantan, betina dulu deh. Tuh, sini udah tertera, berarti ada 1409 total betina. Nah, kita masukin di rasio 1409. Lalu kita lihat lagi untuk yang jantan. Kita checklist yang jantan, lalu unchecklist yang betina. Di sini ditunjukkan sebanyak 937, berarti kita masukkan job total jantan itu ada 937, ya kan? Ya, 937. Oke. Kemudian tinggal kita totalkan. Jantan ditambah betina. Oke. Nah, kemudian kita mencari proporsi kelaminnya, yaitu dengan cara memasukkan rumus. Oke, sama dengan jumlah individu jantan, salah. Buka kurung, jumlah individu jantan dibagi dengan total, tutup kurung, dikali dengan 100. Nah, itu dia hasilnya. Untuk yang betina juga seperti itu, sama dengan betina dibagi total dikali 100. Oke. Untuk totalnya ya tinggal kita tarik lah. Oke, sudah dapat. Langkah selanjutnya tinggal kita buat apa? Buat grafik. Nah, itu dia maksud saya, buat grafik. Caranya insert,
kali ini kita menggunakan diagram pie. Wah, cantik sekali. Oke, kemudian select data, remove, add. Untuk series volume-nya itu masukin yang jumlah individu jantan dan betinanya, rasio kelaminnya. Oke, lalu ininya edit jantan dan betina. Oke, nah seperti ini. Lalu tinggal edit untuk menambahkan keterangan seperti add data label, nah, seperti ini, atau nambahin yang lain-lain, chart title dan lain-lain. Nah, ini sudah jadi grafik dari rasio kelamin Alopias pelagicusnya. Langkah selanjutnya itu kita membuat tabel rata-rata, X kuadrat hitung, dan X kuadrat tabel. Oke, untuk mencari rata-rata itu sama dengan sum jumlah individu jantan dan betina. Udah dapet. Itu total ya, maaf. Maksud saya average. Oke, ini rata-rata. Kemudian X kuadrat hitung, rumusnya itu, rumusnya itu sama dengan buka kurung 3 kali, kemudian jumlah jantan dikurang rata-rata, tutup kurung, pangkat 2, tutup kurung, dibagi rata-rata. Ini kan untuk jantan, nah begitu juga untuk yang betina. Buka kurung 3 kali, betina dikurang rata-rata, tutup kurung, dibagi kurung pangkat 2, tutup kurung, dibagi rata-rata. Oke, pokoknya kurang lebih gitu. Kemudian untuk X kuadrat tabelnya itu sama dengan Cin kurung 0,05 2 dikurang 1 tutup kurung. Itu merupakan nilainya dari X kuadrat tabel. Nah, jadi berdasarkan perhitungan ini kita bisa melihat bahwasannya rasio dari kelamin ikan ini tidak seimbang. Mengapa? Karena X kuadrat hitungnya lebih besar dibandingkan dengan X tabelnya. Jadi untuk jumlah atau rasio kelamin yang seimbang itu apabila nilai X hitungnya lebih kecil dibandingkan dengan X tabelnya. Oke, itu merupakan perhitungan sudah selesai. Kemudian kita masuk ke aplikasi Visat, yaitu buka aplikasi Visat, kemudian pilih new. Nah, di sini new ini berfungsi sebagai tempat menyimpan data yang akan kita simpan. Oke. Kali ini saya langsung simpan di luar saja, di D. Kemudian untuk namanya itu analisis dinamika populasi Alopias pelagicus hiu tikus. Oke, langsung saja. Belum sih.
langsung saja save. Lalu tunggu tampilan dari visatnya keluar. Nah, seperti ini. Untuk spesies name-nya masukkan Alopias pelagicus. Lalu untuk other identifier-nya masukkan pelagic treasure shark. Terus untuk unitnya tetap cm. Lalu untuk smallest mid length ini dilihat dari raw data frekuensi bulanannya yang di XY ini, terus ambil bagian terkecil ini yaitu 103,5. Langsung saja masukkan 103,5. Untuk kelas intervalnya lihat kembali di sini. Jarak kelasnya 8, berarti kita masukkan 8. Lalu enter. Oke, nice. Oke, langkah selanjutnya itu kita guys. Tips adding more row or class. Oke. Nah, ini untuk harinya kita masukkan day 1, month 1, 2020. Nah, ini dilakukan sebanyak 12 kali karena kita menggunakan 12 bulan. Untuk general sex-nya itu kan kita ada jantan dan betina, berarti keduanya itu both. Oke. Nah, lakukan sampai 12 kali. Skip aja ya. Nah, ini kan udah ya. Udah sebanyak 12 sih. Pokoknya udah 12 gitu lah. Tuh, udah 12. Maka selanjutnya itu kita lihat lagi Excel dari frekuensinya. Nih, tinggal di copy paste aja. Copy, terus masukin di visatnya. Oke, mantap betul. Kemudian jangan lupa di save. Oke, selanjutnya itu kita ke akses direct feed, lalu pilih elephant. Nah, di sini tuh kita tuh ngelihat gimana pertumbuhan dari ikan itu. Nah, lihat parameternya K ini seed value-nya bernilai 1, berarti satu ini termasuk pertumbuhan yang cepat seperti itu. Oke, nah kemudian kita masuk ke response surface. Untuk start point-nya tuh ganti menjadi 9, starting range-nya itu 127,5, lalu ada form to-nya diganti sekian, kemudian langsung klik compute. Nah, di sini sudah terdapat skor-skornya. Karena semakin merah, warnanya itu merah, semakin besar seperti itu. Nah, lalu yang terbesar itu ada di 0,19 dan 259,7 di sini. Oke, selanjutnya tinggal kita masukin di Excel. Untuk linf ini masukin yang 25,97 ini, sedangkan yang satunya apa sih, yang K ini masukin yang ini 0,19. Let's try. Oke, kalau udah dia bakal berubah seperti ini otomatis. Kemudian kita balik lagi ke visatnya. Nah, di sini kan ada plot VBGF curve. Yes. Nah, kalau udah muncul seperti ini, untuk plotnya dicentang, kemudian sesuaikan untuk asymptotic LOO ini, masukin yang ini 259,7 ini, 259,7. Kemudian
untuk yang VBG-nya yang di sebelahnya 0,19. Kemudian ini ubah aja jadi 0. Untuk statis sampelnya lihat di sini sebanyak 9. Kok 0. Dan starting length-nya juga disesuaikan sama yang di bawahnya. 127,5. Oke. Kalau udah tinggal plot PBGF. Nah, untuk hasilnya itu kita bisa lihat di grafik output ini. Nah, terus kita bisa print untuk jadiin ke PDF. Print. Oh, not responding, guys. Oke, setelah dari VSAT ini kita kembali lagi pengolahan di Excel. Nah, di VBGF ini kita mengolah ini umur panjang segala macam ini. Langsung aja kita masukin semuanya. Oke, jadi setelah lakukan pengolahan data, kita dapat L infinity panjang segala macam. Kita buat grafik. Untuk grafiknya itu insert, pilih grafik line. Nah, kemudian klik kanan, select data, remove. Nah, ini infinity-nya udah benar. Oke, nah lalu tinggal edit bagian ini. Ini masukin yang umur dari bawah sampai terakhir. Oke, terus oke. Selanjutnya kalau tadi kan yang n-nya udah n-l-inf susah banget ya. Terus ganti panjang, masukin yang panjang ini. Oke, terus edit juga dari 0. Oke. Oke, setelah parameternya udah dimasukin, terus udah diedit juga untuk memperjelas grafiknya, hasilnya kira-kira seperti ini. Ini hubungannya kurva pertumbuhan dari si Alopias pelagicus ini atau hiu tikus. Nah, bisa dilihat sebelah kiri itu L infinite-nya dan yang di bawah itu umurnya. Oke. Baik, sekian video dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan ataupun informasi yang kurang tersampaikan dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.